Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Hari ini kita akan melakukan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Susunan acaranya adalah pembukaan, perkenalan, pembacaan biodata penyaji, presentasi oleh penyaji, sesi tanya jawab, tanggapan dari mentor, yang terakhir adalah penutup. Meja acara kedua, perkenalan oleh penyaji. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sugiono, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Sumber 4 Surakarta, terima kasih atas waktunya. Siang hari ini kita dapat melaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan Kota Surakarta yang bertempat di SD Negeri Sumber 4 Surakarta. Di sini saya sebagai penyaji. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah P3K angkatan 2023, formasi 2022. Atas nama Muhammad Nurrohim yang memiliki jabatan ahli pertama guru kelas. Di sini saya akan menyampaikan untuk hasil laporan orientasi untuk lingkungan Kota Surakarta yang bertempat pada organisasi pemerintah daerah, tempatnya di SD Negeri Sumber 4. Kiranya mohon diikuti dengan seksama dari awal sampai akhir. Mohon koordinasinya dan saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan biodata penyaji. Di sini saya akan mengangkat isu yang saya beri judul, yaitu upaya peningkatan kemampuan literasi siswa kelas 2 melalui media kartu literasi pembelajaran di SD Negeri Sumber 4 Surakarta. Materi ini disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Nurrohim, Sarjana Pendidikan, dengan NIP 3K, yaitu 1995 1216 2023 211001. Jabatan ahli pertama guru kelas. Unit kerja SD Negeri Sumber 4 Surakarta dengan mentor Bapak Sugiono SPD. Acara berikutnya adalah presentasi oleh penyaji dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Literasi Siswa Kelas 2 melalui media kartu literasi pembelajaran di SD Negeri Sumber 4 Surakarta. Kepada penyaji dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Judul ini saya angkat dengan permasalahan yang saya temui di dalam masa orientasi yang telah terjadi di SD Negeri Sumber 4. Sebelum menyangkut ke masalah, saya terangkan dulu latar belakang pelaksanaan orientasi P3K di lingkungan Kota Surakarta. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, dijelaskan di sana bahwa P3K adalah warga negara Indonesia yang memiliki atau memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan untuk menduduki jabatan pemerintahan. P3K memiliki hak dan kewajiban yang tidak jauh berbeda dengan pegawai negeri sipil atau dikenal dengan PNS. Perbedaan P3K dan PNS ini hanya pada status, penghasilan, tunjangan, dan jenjang karir. Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan. Dalam persiapan P3K tersebut agar mendapat atau dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, maka pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk melaksanakan atau menyelenggarakan namanya orientasi P3K. Orientasi P3K di sini yang dimaksud adalah kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada P3K. Tujuan orientasi ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Orientasi P3K ini merupakan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta sebagai bekal dasar bagi peserta P3K. Kegiatan orientasi ini dilakukan secara klasikal atau bersama-sama dan dilakukan dengan distance learning atau melalui Zoom meeting yang dilakukan dengan pemaparan materi yang disampaikan melalui online, yaitu melalui platform Solo Oasis. Maksud dan tujuan dari orientasi P3K ini khususnya untuk guru yaitu adalah pengenalan yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang nilai dan fungsi mereka dalam jabatan yang mereka ampu, terutama sebagai guru, sebagai pelayan publik yang profesional, seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk menguasai kondisi kelas, salah satunya dengan memahami kondisi siswa, termasuk dalam peningkatan pemahaman dan kompetensi pedagogik yang dimiliki. Lalu, maksud dan tujuan kegiatan orientasi bagi guru ada dua. Yang pertama, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Yang kedua, membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian fungsi, misi, dan visi organisasi. Selanjutnya, tujuan kegiatan ini juga ada dua. Yang pertama, diharapkan setelah mengikuti kegiatan orientasi peserta P3K ini mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah yang diikuti. Yang kedua, diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada pemerintah di unit kerja masing-masing. Untuk waktu dan tempat orientasi di sini, untuk waktu dibagi menjadi tiga, ada tiga angkatan, angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3, di mana saya termasuk angkatan 2. Angkatan 2 dimulai dari tanggal 3 September 2024 sampai besok 15 Oktober 2024 yang diikuti oleh 360 peserta. Selanjutnya, untuk tempat pelaksanaan orientasi ini dilaksanakan secara online di tempat masing-masing unit kerja untuk P3K masing-masing. Untuk saat ini saya berada di SD Negeri Sumber 4, Surakarta. Selanjutnya, saya jelaskan beberapa hal tentang visi dan misi Kota Surakarta. Yang pertama, visi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026
yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Selanjutnya untuk misi, ada beberapa hal di sini untuk mewujudkan visi yang saya paparkan tadi. Misi Kota Surakarta yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, tentunya dalam bidang kesehatan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata berkehidupan. Selanjutnya dalam struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta, di sini ada 4 bidang, yaitu pertama wali kota, yang kedua wakil wali kota, yang ketiga sekretariat daerah, yang keempat perangkat daerah. Untuk wali kota, di sini wali kota adalah sebagai pemimpin tertinggi sehingga memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk wakil wali kota yaitu membantu wali kota dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Yang ketiga, sekretariat daerah bertanggung jawab membantu wali kota dalam menyelenggarakan administrasi pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah. Yang keempat, perangkat daerah. Perangkat daerah ini memiliki masing-masing fungsi dan tugas sesuai dengan yang diberitakan atau sesuai dengan bidang tugasnya. Misalnya, Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Setelah Kota Surakarta yang saya jelaskan lagi, termasuk visi, misi, dan struktur yang ada, maka mengerucut selanjutnya adalah organisasi yang saya ikuti, yaitu SD Negeri Sumber 4. Saya jelaskan profil unit kerja saya. Yang pertama, unit kerja ini adalah SD Negeri Sumber 4, di mana SD Negeri Sumber 4 ini secara administrasi merupakan salah satu SD negeri di Kota Surakarta yang terletak di Kecamatan Bajasari, yang memiliki 6 rombel, yaitu kelas 1 sampai kelas 6, di mana sudah menerapkan kurikulum merdeka secara penuh untuk seluruh rombel kelas. Sesuai dengan tujuannya, organisasi pemerintah ini di bawah Dinas Pendidikan, maka sekolah dasar ini memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, visi dan misi unit kerja yang telah terpampang di lingkungan kerja kita, baik itu di kantor maupun di kelas masing-masing. Visi SD Negeri Sumber 4 yaitu terwujudnya peserta didik yang bertanggung jawab, berkualitas, berkarakter, mandiri, berbasis teknologi, serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa misi, yaitu yang pertama menumbuhkan pengamalan dan penghayatan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan di bidang iptek dan intak. Yang ketiga, menumbuhkan insan yang berwawasan kebangsaan menuju masa depan yang cemerlang. Yang keempat, mengembangkan nilai budaya bangsa yang berbudi pekerti luhur dilandasi semangat nasionalisme. Yang kelima, mengembangkan budaya hidup bersih, sehat, serta berwawasan lingkungan. Tujuan unit kerja selanjutnya di situ yang pertama adalah meningkatkan keimanan
satu tim yang bernuansa religius, mewujudkan budaya nasionalisme, cinta budaya dan lingkungan, meningkatkan prestasi peserta didik melalui berbagai kegiatan lomba, terbentuknya budaya 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun oleh seluruh warga sekolah. Terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Terjalinnya kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung program pemerintah. Yang terakhir, terwujudnya peserta didik yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Berikut susunan organisasi tenaga kerja di unit kerja SD Negeri Sumber 4. Di sini saya sajikan sebagai bagan atau sebagai struktural, yaitu yang pertama paling atas adalah kepala sekolah yang sejajar dengan dewan komite. Di bawahnya ada unit perpustakaan, ada tata usaha. Selanjutnya di bawahnya lagi ada wali kelas, dari wali kelas 1 sampai wali kelas 6. Di situ juga termasuk ada guru kelas, guru agama Islam, Kristen dan Katolik, guru bahasa Inggris, guru PJOK. Yang sejajar yaitu guru ekstranya ada 4 nih, ekstra tari, ekstra lukis, ekstra pramuka, dan ekstra robotik. Di bawah itu ada garis yang ke samping lagi yaitu penjaga sekolah, dan ke bawah ada siswa sebagai tujuan yang kita laksanakan. Dan yang terakhir untuk kerjasama ada bagian masyarakat. Dalam pelaksanaan orientasi yang saya laksanakan di tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober kemarin, saya sebagai guru dengan bimbingan dari mentor di lingkungan sekolah, pada kenyataannya banyak menemui isu-isu atau permasalahan yang dihadapi. Di sini saya menjabarkan ada 4 di antaranya. Yang pertama, kemampuan literasi dan numerasi siswa. Yang kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang efektif. Yang keempat, implementasi pembelajaran dengan metode yang sesuai. Dengan permasalahan yang saya temui tadi dan dengan bimbingan dari mentor, maka saya mengambil judul yaitu upaya peningkatan kemampuan literasi siswa kelas 2 melalui media kartu literasi pembelajaran di SD Negeri Sumber 4, Surakarta. Kegiatan yang saya lakukan yang pertama kali dari observasi. Observasi ini saya lakukan karena kemampuan literasi di lingkungan sekolah merupakan pilar penting juga untuk memahami apa saja yang terjadi di dalam sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka jika terjadi kurangnya pemahaman dalam kemampuan literasi, akan menjadikan kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran di kelas dan ketinggalan informasi yang ada di sekitar kita, baik itu di dalam atau di luar kelas. Oleh karena itu, saya mengangkat isu ini, yaitu isu literasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan literasi siswa kelas 2 dengan media kartu literasi pembelajaran yang telah ada di dalam kelas yang untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Kegiatan dan tahapan kerja yang saya lakukan ada 5. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan yang saya hadapi. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 3, yaitu yang pertama saya lakukan memberikan tanya jawab dengan bantuan kartu literasi tersebut di depan kelas kepada seluruh siswa tentang huruf-huruf abjad secara acak untuk seluruh siswa, dan melakukan pengejaan di dalam kelas secara berkelompok dan individual untuk mengetahui kemampuannya. Setelah saya melakukan observasi, maka didapatkan data kemampuan literasi siswa. Dari 25 siswa terdapat setidaknya ada 2 siswa yang harus diperbaiki kemampuan
literasinya yang sangat rendah. Ada 3 siswa yang harus diperbaiki tapi sudah cukup. Selanjutnya ada beberapa siswa yang sudah baik yang bisa dijadikan tutor supaya untuk melakukan peningkatan kemampuan literasi tersebut. Setelah mengetahui permasalahan atau isu yang ada di lingkungan sekolah, maka saya melakukan konsultasi dengan mentor saya, yaitu Bapak Sugiono selaku mentor dan kepala sekolah. Konsultasi ini saya lakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, serta saya sebagai guru dapat menyiapkan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi tersebut secara tepat sesuai dengan arahan yang diberikan mentor. Setidaknya dengan arahan dari mentor, maka tercipta metode penyelesaian dan solusi permasalahan yang telah disetujui dengan jelas dan terarah. Yang ketiga, setelah mendapatkan rancangan tersebut, saya memulai dengan menyiapkan media pembelajaran. Di situ media pembelajaran yang saya pilih adalah kartu literasi dan buku latihan. Kartu literasi ini terdapat di box di kelas, ada 2 box. Di situ ada kartu huruf dan kartu pengejaan yang berbahan dari flanel, jadi bisa dilihat berwarna-warni. Dan juga ada kartu buku latihan. Buku latihan ini ada latihan menulisnya, ada latihan merangkai kata, dan ada juga latihan bergambarnya. Jadi bersifat interaktif dan menarik bagi siswa. Setelah saya mendapatkan buku itu dan kartunya, maka saya melaksanakan kegiatan yang selanjutnya. Kegiatan ini adalah kegiatan inti, yaitu kegiatan yang saya lakukan melaksanakan kegiatan literasi dengan model permainan dan kelompok. Ada 2 model yang saya lakukan. Yang pertama, kegiatan permainan bersama pengejaan huruf. Di sini saya memberikan sebuah kata, anak bermain secara berkelompok, dari mereka menyebutkan pengejaan satu persatu hurufnya maju ke depan sehingga mereka bisa bermain juga belajar. Yang kedua, yaitu membimbing pengejaan dan pembuatan kalimat melalui buku latihan yang sudah ada. Buku latihan ini ada 12 dengan 2 seri. Seri yang pertama adalah pengenalan huruf dan gambar. Yang kedua, seri menulis kalimat dan pengenalan kalimat. Setelah itu, maka terlaksana kegiatan literasi dengan model yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa meningkatkan kemampuan literasinya. Yang terakhir, saya melakukan evaluasi penilaian akhir dan refleksi siswa, di mana setelah itu saya bertanya kepada siswa bagaimana kemampuan mereka dalam literasi setelah melaksanakan kegiatan literasi menggunakan media pembelajaran yang telah saya pilih. Refleksi ini digunakan untuk perkembangan siswa ke depannya, karena sudah saya jelaskan tadi bahwa literasi merupakan kemampuan yang sangat penting bagi pilar ke depannya, termasuk juga numerasi di dalamnya. Setelah refleksi dan evaluasi, saya melaporkan hasil yang sudah saya laksanakan kepada mentor dalam kegiatan ini yang saya susun dalam pelaporan dan saya seminarkan di hari ini. Terakhir, untuk kesimpulan, berdasarkan rencana kerja yang sudah saya lakukan di unit kerja saya, maka dapat disimpulkan yang pertama, tahapan pelaksanaan mentoring dan pelaporan hasil kegiatan sudah terlaksana dengan baik dengan 5 tahapan tadi. Ada observasi, ada perencanaan, ada penyiapan media, ada pelaksanaan dan evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan media kartu literasi pembelajaran di dalam kelas dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa, yaitu dengan adanya kemajuan membaca siswa karena dibantu dengan kartu literasi yang menarik dan mengingat huruf yang ada di media yang sudah diberikan. Yang terakhir, kegiatan yang saya lakukan ini sesuai dengan visi dan misi Kota Surakarta dan sejalan dengan
visi SD Negeri Sumber 4, yaitu mewujudkan peserta didik yang semakin maju dan berkembang. Berikut dokumentasi yang saya lakukan dalam kegiatan mentoring, yaitu mentoring pelaksanaan, mentoring perencanaan solusi permasalahan yang saya lakukan dengan Bapak Sugiono selaku mentor saya dan kepala sekolah. Ini dokumentasi kegiatan yang paling kanan ini adalah observasi, di mana anak saya berikan pertanyaan tentang huruf satu persatu untuk menjawab, sehingga kita tahu anak itu sudah tahu huruf, sudah hafal atau belum. Yang tengah ini adalah kegiatan pengejaan secara berkelompok. Jadi saya berikan gambar, anak-anak tinggal mengeja gambar itu, misalnya burung, maka dieja BURUNG, tetapi secara berkelompok satu persatu ke depan. Dan yang terakhir ini adalah kegiatan literasi yang dilakukan dengan buku latihan yang tadi saya pilih. Itu untuk setiap kelompok, maka diberi waktu untuk menulis, membaca, dan juga di situ ada gambar sehingga mereka tidak merasa bosan, sehingga mereka mengetahui bahwa kemampuan literasi itu bisa dikombinasikan dengan hal yang lainnya yang lebih menarik. Sekian dari saya pemaparan dan penyajian informasi tentang kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan mentoring dan orientasi P3K di lingkungan Kota Surakarta. Saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Rocky sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, dipersilakan. Sudah jelas atau perlu dengan ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya boleh bertanya nih. Tadi dikatakan penyaji bahwa dari observasi menemukan 2 siswa yang tidak bisa belum mengetahui huruf secara detail, istilahnya seperti itu ya. Apakah ada cara lain untuk mengatasi anak itu atau disamakan saat pelaksanaan penelitian? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Benar, dari observasi sebenarnya tidak hanya 2, tapi ada beberapa. Tapi yang paling menjadi mencolok ada 2, karena kemampuannya sangat rendah. Dalam kegiatan ini, kedua anak tersebut tidak diikutkan jadi sama, jadi tetap dibedakan. Jadi ada metode berbeda dibanding dengan siswa lain yang sudah besar. Di situ untuk 2 siswa itu, yang pertama saya berikan sesi tersendiri, jadi anak itu lebih dirangkul sendiri. Yang pertama pastinya tempat duduknya lebih dekat dengan saya. Untuk pertama kali kedua siswa tersebut saya tempatkan tempat duduknya lebih dekat, jadi untuk pengawasan lebih gampang. Jadi lebih mudah untuk mengetahui apakah anak ini sudah mengetahui atau belum. Terus untuk pemberian materi, anak ini setidaknya memiliki kemampuan untuk memberitahu atau rasa penasaran yang tinggi, sehingga meskipun kemampuannya masih di bawah, anak ini tetap mau untuk terus belajar. Jadi akhirnya outputnya anak ini sudah lebih baik, sudah mau. Awalnya dulu ketika diberi pengajaran atau pembelajaran di dalam kelas selalu ada kata tidak bisa atau tidak mau, sehingga mengakibatkan anaknya itu merasa minder sendiri. Tapi sekarang anak tersebut sudah ketika dia tidak mampu atau menemui kesulitan, akhirnya dia mampu untuk langsung berkata kepada guru yang mengampu. Jadi dia bisa terlebih terbuka. Dia sudah menyadari bahwa dia memiliki kekurangan, tapi akhirnya dia bisa menemui solusi untuk kekurangannya tersebut. Terima kasih.
Masih ada pertanyaan? Monggo dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjutkan untuk selanjutnya adalah tanggapan dari mentor yang terhormat Pak Sugiono SPD. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nur Wahid SPD di dalam penyampaian dan pengangkatan isu yang terkait dengan literasi. Memang banyak modelnya untuk menyampaikan, tidak harus dengan aplikasi, namun menggunakan alat peraga yang diberikan oleh pemerintah yang saat ini berada di perpustakaan. Harapan saya nanti baik guru P3K dan guru PNS semuanya memaksimalkan alat-alat tersebut. Daripada alat itu utuh masih bagus, lebih baik rusak tapi dipakai. Menurut saya seperti itu. Jadi biar anak-anak tahu ini kegunaannya apa, terus silahkan dibongkar dan itu nanti dipergunakan sesering mungkin untuk membantu dalam hal kegiatan belajar mengajar. Terima kasih Pak Rohim yang telah mengangkat isu ini. Semoga dengan gambaran ini tadi bisa dipraktekkan dan teman-teman yang lain, khususnya untuk guru kelas bawah ini bisa mempergunakan alat-alat peraga yang sesering mungkin agar anak itu tidak jemu ataupun ada suasana pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih, sudah bagus, sudah bisa dipertahankan dan ditingkatkan agar maksimal, dan semoga isu ini yang diangkat ini bisa untuk mendukung apa yang menjadi laporan orientasi pengenalan nilai etika pada panjenengan. Terima kasih, itu saja Bu Maya. Terima kasih tanggapan dari Bapak Mentor. Selanjutnya adalah penutup. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Seminar hasil laporan upaya peningkatan kemampuan literasi siswa kelas 2 melalui media kartu literasi pembelajaran di SD Negeri Sumber 4 Surakarta telah selesai. Terima kasih. Saya tutup seminar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.